Halo sobat, kali ini saya mau menjelaskan nih makna dari kata Natal. Natal itu sebenarnya bukanlah kelahiran Sang Yesus Kristus. Natal itu bukanlah lahirnya Yesus ke dunia ini. Karena Alkitab tidak mencatatkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Yesus itu lahir di dunia ini. Tetapi Natal ini lebih ke dalam religius. Di mana orang yang pertama kali menerima kedatangan Yesus dan menangkap bahkan mengimani kehadiran Yesus tidak lain dia adalah Bunda Maria. Bunda Maria merupakan orang yang pertama kali mengimani dan menerima kedatangan kehadiran Yesus. Karena melalui rahim Bunda Maria lah Yesus lahir ke dunia. Di mana di dalam Alkitab menyatakan bahwasanya di hari Natal tepatnya di mana Bunda Maria itu mengimani atau menangkap rema, di mana malaikat itu datang kepada Bunda Maria. Dan malaikat itu menyampaikan firman Tuhan, firman Allah atau wahyu kepada Bunda Maria. Di mana Bunda Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan Bunda Maria tidak mengelak. Bunda Maria tidak mengeluh, tidak bertanya-tanya. Tetapi Bunda Maria mengakui bahwa dirinya sebagai hamba Tuhan. Aku hanyalah hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bunda Maria ketika malaikat itu berbicara, dia mengiyakan, dia menerima apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan saat itu Bunda Maria masih berumur 14-16 tahun, masih sangat muda sekali. Ibaratnya orang sekolah itu masih kelas SMP mungkin ya. Mungkin masih SMP. Antara 14 tahun sampai 16 tahun itu kira-kira masih SMP. Di mana Bunda Maria saat itu hanya mengimani apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan Bunda Maria menjadi orang pertama yang menerima kehadiran Yesus Kristus. Yang bermula dari firman menjadi manusia. Di mana suami dari Bunda Maria, Yusuf, ketika dia ingin menceraikan Maria tunangannya, maka malaikat itu datang ke dalam mimpi Yusuf. Malaikat itu menemui Yusuf dan malaikat itu berkata kepadanya, janganlah engkau mengelak Maria atau membuang Maria. Terimalah Maria sebagai istrimu. Karena sesungguhnya anak yang dikandung Maria, dia adalah anak dari Roh Kudus. Dan namailah anak itu sebagai Yesus. Di mana semua itu, kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, semuanya adalah penggenapan firman. Penggenapan firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, dalam Yesaya, di mana ada seorang nabi di perjanjian lama, dia menyatakan akan lahir seorang anak manusia dari rahim seorang perawan. Akan lahir seorang anak manusia dari rahim seorang perawan. Dan dialah Mesias. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang rela menjadi manusia sendiri dan merasakan kehidupan manusia untuk menyertai manusia di dalam kehidupannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Semua yang diperbuat Allah semuanya serba ajaib, tidak masuk logika. Nabi Musa dapat membelah laut dengan tongkat. Bahkan Rasul Daniel bisa bertahan hidup di tengah-tengah kerumunan
singa-singa yang lapar di dalam goa. Banyak nabi-nabi mengalami suatu keajaiban, suatu mujizat yang Allah perlihatkan kepada mereka. Begitu pula dengan keajaiban, mujizat kedatangan Yesus yang merupakan firman Allah itu sendiri menjadi manusia. Jadi maka jadilah seperti yang Allah itu kehendaki. Kalau Allah ingin menyertai manusia, maka Allah itu juga bisa menjadi manusia. Allah bisa menjadi api di dalam semak-semak. Di dalam kisahnya Musa, Allah menjelma menjadi sosok api yang dapat berbicara. Bahkan di dalam kisah nabi-nabi yang lain, Allah pernah menjelma menjadi binatang. Allah juga bisa menjelma menjadi apa saja, termasuk manusia. Allah juga bisa menjelma atau menjadi seorang manusia. Bukan hanya api, bukan hanya binatang, bukan hanya unsur alam, bukan hanya suara alam, tapi Allah juga bisa menjadi manusia itu sendiri. Di mana dia melakukan itu sebagai bukti nyata bahwa dia selalu menyertai kehidupan manusia. Maka itulah dia dijuluki sebagai Allah Immanuel, Allah beserta kita, para manusia yang percaya. Percaya saja kepadanya, karena dialah Allah Immanuel. Dia beserta kita. Kehadiran dia di alam nyata, kehadiran dia di alam nyata ini menjadi manusia, membuktikan iman kita tidak akan sia-sia. Ketika dia pergi kembali ke surga, kita akan percaya dan mengikut dia kembali ke surga. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.